Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini akan saya bahas tentang konsep dasar trigonometri. Konsep yang akan saya bahas benar-benar merupakan dasar dari trigonometri yang sangat penting untuk mempelajari pelajaran trigonometri selanjutnya, yaitu tentang pengukuran sudut, di mana di dalamnya ada derajat dan radian. Dan nanti juga akan saya bahas tentang konversi dari derajat ke radian atau sebaliknya dari radian ke derajat. Lalu selanjutnya akan saya bahas juga tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, di mana di dalamnya meliputi apa yang disebut sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Nanti di akhir materi ini akan saya berikan latihan soal-soal dan akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Baik, kita mulai pembahasan tentang trigonometri dasarnya. Bahasan yang akan kita bahas pertama adalah tentang sudut. Kita sudah tahu sudut itu apa. Nah, sekarang akan kita bahas bahwa sudut itu ada yang disebut sudut positif dan sudut negatif. Bukan besar sudutnya yang positif negatif, tetapi nilainya. Perhatikan, misal ini adalah ruas garis OA. Ruas garis OA ini kita putar berlawanan arah jarum jam atau ke atas. Berlawanan arah jarum jam. Misalnya ini hasil putarannya, misalkan kita sebut ini aksen. Nah, sudut yang dibentuk oleh AOA aksen, ini sudutnya, kita sebut sudut theta, maka sudut ini bernilai positif karena diputar berlawanan arah jarum jam. Yang kedua, jika ruas garis OA ini kita putar searah jarum jam atau ke bawah istilahnya, ini searah jarum jam, maka sudut yang dibentuk dari hasil putaran ini, kita sebut ini theta, ini nilainya negatif. Jadi sekali lagi, kalau diputar berlawanan arah jarum jam itu nilainya positif, dan kalau diputar searah jarum jam nilainya negatif. Misal, di manakah posisi sudut 75 derajat? Lihat, ini positif. Maka kita gambarkan, ini ruas garis, misalnya kita ambil ya, ini OA. Kita ukurkan sejauh 75 derajat ke atas. Ya, misalkan ini 75 derajat. Nah, ini 75 derajat. Maka ini positif, sebab diputarnya berlawanan arah jarum jam. Sedangkan misalkan lagi, di mana posisi sudut negatif 80 derajat. Nah, kita buat 80 derajat tapi diputarnya ke bawah. Diputarnya ke bawah. Diputar sejauh 80 derajat. Misalkan ini hasil putarannya ke bawah, ini nilainya negatif. Ya, jadi ini boleh dikatakan negatif 80 derajat karena diputar searah jarum jam. Yang kedua, kita lanjutkan dengan pengukuran sudut. Pengukuran sudut. Untuk pengukuran sudut, yang pertama adalah satuan derajat. Ini yang sudah sering dibahas. Satuan derajat. Dalam satu putaran itu sudah kita ketahui jauhnya adalah 360 derajat. Satu putaran. Maka 1 derajat itu sama dengan 1/360 putaran. Ini 1 derajat. Yang kedua, ukuran radian atau satuan radian. Ini mungkin baru bagi anak kelas 10. Satuan radian itu didapat dari perbandingan panjang busur dengan jari-jarinya. Jadi ini perbandingan panjang busur dengan jari-jarinya itu untuk menentukan radian. Misal, kita ambil contoh di sini.
ada sebuah, kita gambarkan sebuah lingkaran, dan ini adalah jari-jarinya. OA adalah jari-jarinya, dan OB juga jari-jarinya. Ini OB. Ya, dan ini sudutnya. Ini sudut AOB, kita sebut theta. Nah, sudut AOB dalam radian adalah panjang busur AB dibagi jari-jari. Ini jari-jarinya. Ya, jadi sudut AOB itu adalah panjang busur AB dibagi jari-jarinya dalam gambar ini. Sekarang, andaikan jika panjang busur AB itu sama dengan panjang jari-jari, di sini adalah R, ya. Jika panjang busur AB ini sama dengan R panjangnya atau sama dengan jari-jarinya, maka besar sudut AOB dalam radian adalah panjang busur AB R, jari-jarinya R, maka ini isinya 1. Jadi besar sudut AOB dalam radian adalah 1 radian. Kita lanjutkan. Perhatikan lingkaran berikut. Kita buat lingkaran. Ini titik pusatnya sama, dan ini adalah jari-jarinya OA, ya. OA kita putar satu putaran. Kita putar satu putaran, sehingga berimpit dengan B-nya, hasil putarannya. Jadi sudut AOB itu satu putaran. Sudut AOB adalah satu putaran alias 360 derajat. Sudut AOB adalah 360 derajat karena satu putaran. Nah, sekarang jika sudut AOB kita tentukan dalam radian, maka lihat di sini, karena panjang busur AOB, panjang busur AB, karena satu lingkaran itu sama dengan keliling lingkaran. Sama dengan keliling lingkaran, yaitu isinya adalah 2 PR. Jadi panjang busur AOB karena satu putaran penuh itu sama dengan keliling lingkaran, yaitu 2 PR. Maka besar sudut AOB dalam radian adalah panjang busur AB tadi adalah 2 PR dan jari-jarinya adalah R. Lihat, ini R-nya bisa kita habis dicoret, dibuang ya. Isinya adalah 2 pi radian. Jadi sudut AOB dalam satu putaran penuh itu sama dengan 2 pi radian. Tadi dikatakan di atas bahwa sudut AOB adalah 360 derajat. Maka di sini sudut AOB adalah 360 derajat dan dalam radian ini adalah 2 pi radian. Nah, maka di sini kita bisa menentukan hubungan antara derajat dan radian. Jadi, hubungan antara derajat dan radian adalah, perhatikan di sini 360 derajat adalah 2 pi radian. Maka pi radian adalah 180 derajat. Pi radian adalah 180 derajat. Ini hubungan yang pertama. Dari sini kita dapatkan bahwa 1 derajat adalah pi per 180 radian.
Jadi pi radian adalah 180 derajat, sedangkan 1 derajat adalah pi per 180 radian. Untuk jelasnya, kita lihat contoh penyelesaian. Misalkan yang pertama itu mengubah radian ke derajat. Ya, mengubah radian ke derajat atau mengubah putaran ke derajat. Misalkan contoh pertama, 2/3 putaran itu berapa derajat? Ingat tadi satu putaran adalah 360 derajat. Maka 2/3 putaran adalah 2/3 kali 360 derajat. Isinya 240 derajat. Contoh kedua, misalkan 2/3 pi radian. Ingat tadi pi radian adalah 180 derajat. Pi radian ini 180 derajat. Maka 2/3 pi radian adalah 2/3 pi kali 180 derajat. Ini kita bisa sederhanakan. Ini isinya 60, jadi isinya 120 derajat. Satu lagi, misalkan contohnya 7/4 pi radian. Maka ini adalah 7/4 kali 180 derajat. Ini sederhanakan, isinya 45, 7 kali 45 derajat adalah 315 derajat. Itu contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua, kita akan mengubah ke radian. Kalau tadi ke derajat, sekarang kita ubah ke radian. Contoh yang pertama, 2/3 putaran. Tadi satu putaran adalah 2 pi radian. Artinya kalau 2/3 putaran adalah 2/3 kali 2 pi radian, yaitu 4/3 pi radian. Contoh kedua, misalkan 120 derajat. Kita ubah 120 derajat. Tadi 1 derajat adalah pi per 180 radian. Berarti di sini 120 per 180 pi radian. Kita sederhanakan. 120 dengan 180 kita sederhanakan dengan 60. Berarti yang ini 2, yang ini 3. Jadi 2/3 pi radian. Satu lagi, misalkan contoh ketiganya, misalkan 100 derajat. Ya, 100 derajat. Maka ini adalah 100 per 180 derajat ya, kali pi radian. Kita sederhanakan 100 dengan 180 dibagi berapa kira-kira? Dibagi 20 ya, dibagi 20. Ini adalah 5, ini adalah 9. Jadi 5/9 pi radian. Untuk contoh soal yang kedua. Kalau tadi nyatakan dalam derajat ya, sekarang kita nyatakan dalam radian. Misalkan yang pertama, 2/3 putaran kita nyatakan dalam satuan radian. Tadi ingat, satu putaran adalah 2 pi radian. Berarti ini 2/3 kali 2 pi radian. Ya, 2 kali 2 berarti 4/3 pi radian. Yang kedua, misalkan 210 derajat. Kita ubah ke dalam radian. Tadi sudah diterangkan di awal bahwa derajat ke radian, 1 derajat adalah, sekarang kita lanjutkan materinya.
tentang perbandingan, ya. Perbandingan trigonometri untuk segitiga siku-siku. Jadi di sini yang poin ketiga adalah perbandingan trigonometri untuk segitiga siku-siku. Nah, kita perhatikan. Ingat kita tentang segitiga siku-sikunya. Misalkan ini ilustrasinya, ini segitiga siku-siku, siku-siku di sini. Nah, ini ada sisi tegak, ya, sisi tegak siku-siku, dan ini sisi miring atau disebut juga ini hipotenusa. Di mana hipotenusa atau sisi miring adalah sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Jadi ini sisi samping atau sisi bawah, ini sisi depan atau sisi tegak, ya, dari sebuah segitiga siku-siku. Nah, sekarang untuk mempermudah dalam trigonometrinya, untuk menghitung sin, cos, dan tangen, maka kita sebut yang ini adalah sisi samping dan ini adalah sisi depan, sedangkan ini adalah sisi miring. Dan ini kita beri sudutnya theta. Dalam trigonometri kita mengenal istilah sinus, kosinus, dan tangen. Ya, istilah sinus, kosinus, dan tangen. Sinus, kosinus, tangen. Ya. Sinus, kalau di sini sudutnya ini, maka sinusnya adalah sisi di depan per sisi miring. Jadi sinus adalah sisi di depan sudut per sisi miring. Biasa disebut untuk mempermudah hafalan, di sini adalah depan per miring. Sedangkan kosinus adalah samping per miring. Sisi samping per sisi miring. Nah, untuk tangen, tangen adalah sinus per kosinus. Berarti di sini depan per samping. Jadi tangen adalah depan per samping. Misal, kita sekarang lihat contoh untuk segitiga yang sudah ada ukurannya. Nah, misalkan ini sudutnya, sudut theta. Ini panjangnya adalah 4, misalkan ini panjangnya adalah 3. Maka kalau menurut Pythagoras, panjang sisi miring ini adalah 5. Menurut Pythagoras, panjang sisi miringnya adalah 5. Maka dari sini kita dapatkan sin theta adalah depannya 3, miringnya 5. Dan cos theta adalah sampingnya 4, miringnya 5. Dan tangannya adalah 3/4. Itu untuk perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Nanti kita akan lanjutkan untuk menentukan sin, cos, dan tangen dari segitiga siku-siku lainnya. Nah, kita lanjutkan untuk contoh soal berikutnya. Misalkan di sini ada sebuah segitiga siku-siku, kita akan mencoba membahas soal pertama yang dicari adalah sisi, dan nanti yang kedua contoh soal lain yang dicari adalah besar sudut. Perhatikan untuk dua contoh ini. Di sini ada segitiga, misalkan kita sebut ini adalah ABC saja biar gampang ya, biar kelihatan. Nah, di sini sisi tegak itu diketahui, sudut diketahui, dan ditanyakan adalah sisi miring. Sisi tegak ini biasa identik dengan X. Jadi diketahui di sini adalah X-nya adalah 15 dan tetanya adalah 20 derajat. Yang ditanyakan adalah sisi miringnya atau hipotenusanya atau R-nya. Maka penyelesaiannya
Perhatikan, di sini yang diketahui ada X, ada theta, ditanyakan R. Ingat, hubungan antara X, theta, dan R itu adanya di kosinus. Maka ini menjawabnya menggunakan kosinus theta adalah X per R. X-nya di sini adalah 15 dan R-nya itu yang ditanyakan, theta-nya 20 derajat. Jadi cos 20 derajat sama dengan 15 per R. Maka R di sini adalah, biasanya kita biasakan ya supaya mengingat lagi materi yang telah lalu. Ini kalikan silang dulu. R kali cos 20 derajat adalah 15. Maka R adalah 15 per cos 20 derajat. Sekarang cari dalam kalkulator cos 20 derajat. Cos 20 derajat adalah 0,9397. Kita ambil 4 desimal. Maka ini isinya kita bagi ya. Jadi 15 kita bagi dengan 0,9397. Isinya adalah 15,96. Jadi sisi miringnya, R-nya itu mendekati 16. Sekarang lihat gambar yang kedua. Ini posisi segitiga tidak pada posisinya. Maka tetap kita harus berpikir bahwa ini adalah sisi terpanjang. Maka ini adalah R atau sisi miring. Ini boleh kita ubah posisinya menjadi posisi yang bagus seperti yang di atas, tapi boleh juga tidak. Nah, ini kita asumsikan yang diketahui dari soal ini adalah theta-nya 30 derajat, R-nya 10. Yang ditanyakan adalah X, sisi samping. Ya. Di sini lihat ada X, ada R, ada theta. Yang gunakan pasti adalah cos seperti tadi. Maka di sini cos theta adalah X per R. Maka cos 30 adalah X-nya yang ditanyakan, R-nya 10. Seperti tadi kali silang, maka 10 kali cos 30 sama dengan X. Ya, maka X-nya ini 10 kali cos 30. Boleh kita balik ya. X adalah 10 kali cos 30. Cos 30 cari di tabel atau di kalkulator. Itu silahkan cos 30. 0,8660. 0,8660 kalikan 10. Ya, 0,8660 kalikan 10. Isinya adalah 8,66. Panjang X-nya 8,66.